Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Lucia Jidah min firqah sadisah min taklim lughah al-arabiyah saubayin lakum anil perkembangan ilmu fikih pada masa imam-imam mujtahid dan pembukuannya. Mubasyaratan, perkembangan ilmu fikih di masa imam-imam mujtahid dan pembukuannya. Di sini menurut Abdul Al-Wahhab Halaf, pembagian fikih Islam dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode Rasulullah, periode sahabat, periode tadwin, dan yang terakhir, yang keempat adalah periode taklid. Nah, imam-imam mujtahid itu berada di periode ketiga, yaitu periode tadwin di masa Bani Abbasiyah. Sebelumnya adalah Bani Umayyah, seperti itu. Nah, periode tadwin ini adalah periode pembukuan dan juga perkembangan munculnya imam-imam mujtahid serta perkembangan dan kedewasaan hukum, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada usaha-usaha imam mujtahid didorong oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama itu agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi mengenai hukum Islam. Di sini pada zaman tadwin ini Rasulullah sudah wafat ya. Jadi informasi hukum Islam itu sangatlah kurang, kecuali kita dapatkan dari Al-Quran dan hadis. Itu pun kadang permasalahannya masih belum terungkap di situ, semakin berkembangnya zaman. Nah, pada periode tadwin ini, para imam-imam mujtahid ingin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi, yaitu dengan membukukan hukum-hukum Islam yang telah didapatkan oleh Rasulullah terdahulu atau oleh para sahabat-sahabat yang mencatat qaul-qaul Rasulullah yang didapatkan. Seperti itu ya. Nah, yang kedua itu untuk menghindari kemungkinan munculnya kepalsuan hadis. Nah, di sini banyak sekali perawi-perawi hadis yang ingin hadisnya diterbitkan, seperti itu. Jadi kadang munculnya perawi-perawi doif gitu. Jadi imam-imam mujtahid itu berusaha atau berijtihad agar tidak ada kepalsuan hadis. Jadi imam-imam mujtahid menyeleksi mana perawi yang thiqah, mana perawi yang doif, seperti itu. Jadi benar-benar diseleksi agar tidak dolal, seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu untuk melestarikan karya ulama terdahulu sebagai warisan dan nilai yang berharga untuk generasi selanjutnya. Nah, tidak dipungkiri bahwa manusia bisa meninggal ya. Begitu pula ulama. Jika ulama meninggal dan keilmuannya belum diabadikan atau belum dibukukan, nah keilmuan itu juga akan binasa, seperti itu. Jadi beliau-beliau ini imam mujtahid ingin melestarikan karya-karya beliau dengan membukukannya, seperti itu, agar generasi-generasi selanjutnya itu bisa mengembangkan karya-karya beliau, seperti itu. Nah, faktor yang keempat itu untuk menyingkirkan kebodohan dari umat Islam. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa sebelum adanya keilmuan, sebelum adanya para ulama, pasti tidak ada keilmuan, seperti itu. Jadi agar umat Islam terus maju dan tidak ada kebodohan, makanya beliau-beliau ini berijtihad untuk membukukan hukum-hukum Islam, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada imam-imam mujtahid ternama periode tadwin. Di antaranya di sini ada 13 ya.
13 yang disebutkan, dan juga 4 imam yang kita anut sampai sekarang, yaitu ada Imam Malik, Hambali, Hanafi, dan Syafi'i ya. Di sini ada Sufyan bin Unayyah itu berada di Makkah, lalu Malik bin Anas itu di Madinah, Hasan al-Basri itu di Basrah, Abu Hanifah dan Sufyan Tsauri itu di Kufah, dan Al-Auza'i di Syria, Syafi'i dan Laits bin Sa'ad di Mesir, Ishaq bin Rahaweh di Naisabur, serta Abu Thawr, Ahmad bin Hambal, Daur Az-Zahiri, dan Ibnu Jarir itu di Baghdad. Jadi masa ini itu bisa dikatakan masa gemilangnya, masa puncaknya ilmu fikih, seperti itu. Nah, lalu lanjut ke pembukuan ilmu fikih. Di sini pembukuan ilmu fikih ada 3 fase ya. Fase pertama adalah kemunculan. Nah, bagaimana kemunculan ilmu fikih itu? Dahulu pas waktu zaman Rasulullah belum ada fikih, belum ada hukum Islam. Karena apa? Setiap ada permasalahan itu langsung bisa ditanyakan kepada Rasulullah. Dan sekarang Rasul kita tidak berjumpa dengan Rasulullah karena beliau sudah meninggal. Jadi dahulu kala pas waktu Rasulullah ada itu kan ada kajian seperti itu ya, kajian di masjid, dan murid-murid Rasulullah itu berupa sahabat-sahabat Rasulullah seperti itu mendengarkan kajian dari Rasulullah. Dan beliau-beliau sahabat ini fikih itu dulu itu merupakan hanya sekedar fatwa-fatwa sahabat seperti itu, dan sekarang itu menjadi hukum Islam. Dulu itu pas berdirinya itu hanya sekedar catatan-catatan para sahabat itu, lalu karena catatannya masih berserakan, masih belum berkumpul jadi satu. Nah, pada masa perkembangan dan pembukuan kaidah fikih itu, karena semakin meluasnya Islam di berbagai negara seperti itu, semakin bertambahnya masalah-masalah yang dihadapi. Jadi perlu adanya hukum-hukum Islam yang menengahi seperti itu ya. Nah, di masa perkembangan dan pembukuan kaidah fikih ini sudah banyak sekali buku ya, sudah dibukukan seperti itu. Hukum-hukum fikih itu sudah dibukukan, dan juga para ulama itu tidak melakukan ijtihad langsung, tidak melakukan ijtihad mutlak, tetapi berkonsentrasi untuk menulis seperti itu atau merumuskan kaidah-kaidah fikih. Itu di abad ke-4 Hijriah sampai 13 Hijriah. Nah, lalu fase ketiga itu ada kemajuan dan sistematisasi. Nah, dimulai dengan lahirnya majalah Al-Ahkam Al-Adiyah atau komplikasi hukum Islam di masa Turki Utsmani pada tahun 1292 Hijriah atau 1875 Masehi. Nah, di sini sudah muncul ensiklopedia tentang fikih ya, dan juga sudah mulai ada pembidangan fikih seperti bidang fikih muamalah, fikih ibadah seperti itu. Jadi sudah mulai ada kemajuan dan sistematisasi, dan sampai sekarang mungkin kita ada di fase ketiga ini ya. Nah, lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hukum Islam pada periode imam-imam mujtahid, akan dilanjutkan oleh teman saya Tibiana Assegaf.